Guys, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Bagaimana bisa begitu? Dengan sumber daya alam yang melimpah, penduduk yang berlimpah juga, kekayaan budaya dan kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai prestasi besar di tingkat global. So guys, mari kita telusuri bersama alasan-alasan kuat yang akan membuat Indonesia muncul sebagai kekuatan besar dan mengambil peran penting di panggung dunia. Melalui konten ini kita akan memahami lebih dalam tentang potensi negara Indonesia dan bagaimana kolaborasi, inovasi dan kemajuan akan mendorong Indonesia menuju posisi yang lebih unggul dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Tapi sebelum itu, mohon teman-teman jangan lupa subscribe channel Catatan ini dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Catatan ini. Dan di hujung videonya guys, jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Catatan ini. Jangan lupa subscribe Halo catatan sahabat ini ya guys. Citizen. Halo. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena diam-diam tanah air kita termasuk dalam jajaran negara yang ditakuti oleh dunia. Wow. Bahkan negara kuat yang mustahil ditaklukkan seperti Amerika Serikat hingga Rusia takut pada kekuatan Indonesia. Wow, sampai begitu sekali ya. Rusia Mungkin ini semua agak takut. berlebihan, namun simak terus video berikut ini agar kita Ayo. paham apa yang dimiliki oleh Indonesia. Ayo kita simak guys. Mari. Ekonomi yang terus berkembang pesat. Oh. Negara-negara besar Cukup saat besar, ini sedang mengalami pelemahan ekonomi, termasuk Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat. Namun, berbeda dengan Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Tetap kuat ya. Itu dikarenakan Walaupun ekonomi Indonesia sekarang jatuh. menekankan setiap perubahan yang ada di dunia harus direspon dengan cepat. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan juga harus dengan membaca dinamika yang ada di dunia. Iya. Jokowi berharap ekspor dan investasi Indonesia bisa berjalan dengan baik-baik. Selain Insya itu, Allah, hilirisasi terbaik. juga akan ditingkatkan karena akan hilirisasi. memperluas lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara. Peluang pekerjaan banyak untuk rakyat Indonesia. Kalau hilirisasi dalam Lawan negeri. Indonesia berarti melawan dunia. Wow, lawan Indonesia berarti Banyak lawan negara dunia, dan ya. perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan pasokan hasil alam Indonesia. Jika Indonesia berperang dan hasil alam berkurang karena banyak alam Indonesia yang rusak, mau tidak mau negara sahabat pun pasti protes dan membantu Indonesia buat menang perang secepat mungkin. Negara-negara Indonesia sahabat tidak akan Indonesia, menjual ya. hasil alam kepada musuh, dan hasilnya pasokan hasil alam untuk negara musuh pasti menurun dan Iya. akan diprotes oleh warganya sendiri. Sejauh mata memandang hanya ada kemenangan buat Indonesia, dan yang pasti membuat musuh berpikir jutaan kali sebelum benar-benar Jutaan menyatakan kali. perang. Jutaan kali jika mau melawan Indonesia. Potensi kekuatan militer Indonesia yang sangat besar. Hasil alam Indonesia lebih dari cukup untuk membiayai semua keperluan Ya, militer benar Indonesia. sekali. Banyak pemimpin hebat, baik dalam urusan pemerintahan dan militer. Ya, Banyak orang pintar dan jenius yang bisa dimanfaatkan dalam urusan pengembangan teknologi dan senjata itu baru. benar sekali guys. Kita lihat bagaimana Indonesia banyak menciptakan sendiri alutsistanya, dan baru-baru ini kita lihat seorang bapa daripada saya lupa, tetapi dia bisa mengubah air menjadi BBM, dan seorang doktor wanita yang bisa menjadikan sawit sebagai baju ataupun kalis peluru baju kalis peluru guys. Bayangkan guys, hebatnya warga Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Jika dipikir-pikir, maka potensi kekuatan militer Indonesia akan semakin menakutkan. Indonesia punya banyak tentara perang yang hebat dan pemberani. Ya. Indonesia memiliki latar belakang menjajah dan dijajah. Faktor Menjajah menjajah dan yang dijajah. berarti Indonesia mempunyai latar belakang yang ingin menjadi negara besar atau menjadi Yang luar biasa, pemenang. ya.
terlihat pada masa kerajaan, khususnya masa Sriwijaya dan Majapahit. Bayangkan Bahkan ketika pada itu. sekarang ini sering terjadi perang yang saling memperebutkan wilayah desa. Faktor dijajah yang berarti Indonesia tidak ingin wilayahnya direbut orang atau tidak mau kalah. Tidak akan, Terlihat- karena kita tahu Indonesia merdeka adalah di atas kita lihat pahlawan-pahlawannya guys, menghalau penjajah keluar daripada Indonesia. Itu kita tahu Indonesia bagaimana ia merdeka, menghalau penjajah ya. Pada masa kemerdekaan, di mana blok barat pemenang PD2 pun tidak berkutik melawan perlawanan masyarakat Indonesia yang bersatu. Nah, kemudian peristiwa 10 November, Bandung Lautan Api, Ambarawa, adalah bukti nyata bagaimana menggambarkan keberanian masyarakat Indonesia melawan musuh. Latar belakang yang lengkap untuk mendasari karakter pasukan perang yang hebat. Ya. Potensi ekonomi, peluang bisnis, dan pasar yang ramai. Banyak negara yang bisnis yang mendapatkan besar. keuntungan dari hasil jual beli di Indonesia, Ya. mulai dari bahan mentah sampai barang jadi. Bukan Bayangkan, rahasia jika Indonesia adalah negara konsumtif yang artinya lebih senang membeli daripada memproduksi, yang artinya potensi penjualan di Indonesia sangat besar dan tentunya akan mendatangkan sekali. keuntungan yang banyak. Indonesia adalah terkaya dengan sumber-sumber alam Pendapatan ya. negara lain atau pendapatan perusahaan dari negara lain akan sangat berkurang jika berani memusuhi Indonesia. Bayangkan ya. Jika berani. Calon negara superpower berikutnya. Kekayaan alam, potensi militer, potensi ekonomi, potensi SDA, SDM yang sangat besar, dan lain-lain yang mendasari bayangkan, Indonesia betul. mampu menjadi negara superpower baru. Ya. Semakin berkembangnya Indonesia dalam segala bidang, intinya banyak yang mau bersahabat dengan Indonesia karena Banyak yang menyadari mau bersahabat, ya. Indonesia sangat kuat untuk menjadi negara superpower yang baru. Kuat, Indonesia, negara yang tegas dan berani. cerdas dan berani. Indonesia sangat tegas dalam memegang prinsip non-blok. Meskipun pada kenyataannya banyak orang menilai Indonesia condong kepada blok timur atau Ya. komunis karena kedekatannya pada Rusia. Itu daripada dulu lagi Bukti ya. Indonesia non-blok adalah Indonesia tidak pernah membantu Rusia berperang. Malah Indonesia yang dibantu perang dalam memerdekakan diri dari penjajah. Indonesia sangat berani menyatakan keluar dari PBB ketika Malaysia diangkat menjadi anggota keamanan tidak tetap. Meskipun pada akhirnya Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB. Negara lain mana berani nentang PBB, keluar masuk PBB, dan bahkan membentuk saingan untuk PBB. Keluar masuk. Indonesia tegas dan berani ketika sudah mengambil keputusan. Keberanian sebesar ini tentu sangat cukup buat dijadikan ancaman besar oleh negara lain. Memang sangat takutlah buat ancaman. Indonesia negara kaya raya. Sumber Indonesia adalah alamnya. negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, terbesar di dunia. Indonesia kepulauan. kaya akan hasil hutan. Indonesia punya banyak gunung berapi yang menjadikan tanah di Indonesia sangat subur. Benar. 70% wilayah Indonesia adalah lautan dan punya banyak gunung berapi bawah laut. Sehingga banyak memiliki spesies laut karena airnya yang tidak terlalu dingin. Selain untuk hasil nelayan, spesies laut yang mati pun sangat berpotensi melahirkan sumber minyak baru. Indonesia kaya akan sumber minyak dan sumber tambang logam dan mineral. Banyak negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang mengantungkan nasibnya pada hasil alam Indonesia. Negara yang berani bermusuhan dengan Indonesia insya Allah bakal rugi sendiri atau krisis moneter karena kurangnya pasokan hasil alam. Siapa yang musuh Indonesia bakal rugi sendiri. Kemudian Indonesia punya banyak orang pintar dan jenius. Ya, ini saya setuju sangat. Memang benar ya. B.J. Habibie merupakan yang paling banyak dikenal oleh seluruh orang di dunia. Mencipta pesawat ya. Dan berkat kejeniusan dan penemuannya, industri pesawat terbang banyak mengalami peningkatan.
Salah satu penemuan Pak Habibie adalah titik tengah atau titik nol keseimbangan pada pesawat. Hebatnya guys. Dia tahu titik nol antara pesawat ya. Macam mana bisa terfikir begitu Okey, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap kuat dan memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama di dunia ini guys. Dari apa yang kita reactionkan, populasi besar Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, menjadikannya negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dan populasi yang besar ini memberikan potensi tenaga kerja yang melimpah dan pasar yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Bukan itu saja guys, ditambah Indonesia kaya akan sumber daya alam termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, nikel dan banyak lagi kekayaan sumber daya alam ini menjadi sangat penting dalam perdagangan dan industri. Jika dari kekuatan militer, TNI atau disebut Tentera Nasional Indonesia merupakan salah satu angkatan bersenjata yang besar dan memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Dan apa yang kita tahu juga guys, kapabilitas militer yang kuat meningkatkan posisi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Kita tahu juga peran strategis dalam organisasi regional Indonesia merupakan anggota aktif dalam berbagai organisasi regional seperti ASEAN dan G20, dan juga peran aktif dalam diplomasi regional memberikan Indonesia pengaruh yang besar di tingkatkan internasional. Dan dari apa yang saya lihat guys, meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara terkuat di dunia, prestasi tersebut memerlukan kerja keras dan kolaborasi di berbagai-bagai bidang untuk mencapai tujuan tersebut. Dan apa yang kita lihat guys dengan sumber daya alam, demografi dan peran strategisnya, Indonesia memiliki peluang untuk berperan sebagai kekuatan utama yang berpengaruh di panggung dunia ini guys. So, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir ataupun baru saja menonton daripada Bro Zul Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada channel saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.